shape itu adalah bentuk ya. Bentuk ini adalah bangun dua dimensi. Bentuknya flat atau datar. Terus dia hanya punya panjang sama lebar, jadi nggak ada tebalnya. Bentuk dalam kehidupan sehari-hari ini ada dalam tubuh kita sendiri nih. Misalnya garis luar dari wajah kita, ini juga salah satu contoh bentuk. Ini juga salah satu contoh bentuk ya. Jadi wajah kita itu punya bentuk. Telapak kaki kita juga punya bentuk. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini juga bentuk. Kita di rumah, permukaannya saja ya. Ini juga namanya bentuk. Pintu ini ya. Ada bentuk juga nih, bentuk persegi panjang ya. Kemudian di jendela rumah juga ada nih, ada bentuk persegi ya. Kalau kita tarik semuanya bentuk persegi panjang. Nah, kalau di jalanan gimana? Nah, kita lihat nih ada bentuk seperti ini. Bentuk segi empat, bentuk lingkaran. Nih bentuk segi empat juga ya. Di lingkungan sekitar kita lihat nih daun-daunan ini ya. Daun-daunan ini juga bentuknya cantik-cantik nih. Nanti kalau misalnya jalan-jalan ke alam, lihat-lihat deh. Ternyata bentuk-bentuk daun itu berbeda-beda loh. Nah, kalau misalnya ada yang mirip, siapa tahu dia memang satu kelas ya. Jadi sama-sama apa dalam kategori yang sama. Ini juga bentuk nih sarang lebah nih. Bentuknya segi 6. Terus kalau kita lihat lebahnya, kepalanya, oh bentuk kepala lebah tuh seperti ini. Bentuk badannya lebah seperti ini. Jadi banyak sekali ya bentuk dalam kehidupan kita. Kalau disimpulkan, jadi bentuk itu bisa berupa garis terluar dari suatu benda atau bisa juga merupakan daerah permukaan benda. Yang seperti tadi jam tadi dan pintu ya, permukaannya bisa juga garis luarnya. Nah, sekarang coba kita bisa membuat bentuk dengan cara membuat garis, tapi garisnya itu harus tertutup nih seperti ini. Garisnya tertutup, itu namanya bentuk. Seperti ini juga. Nah, kalau yang ini bukan bentuk, karena ini tidak tertutup nih, terbuka. Jadi ini bukan bentuk, tapi ini garis. Ini juga bukan bentuk, ya terbuka. Jadi bentuk itu harus garisnya tertutup. Kalau terbuka berarti bukan bentuk. Ini bentuk atau bukan? Ya, ini bentuk. Ada permukaannya nih. Kemudian ini bentuk atau bukan? Sama ya, masih permukaan tertutup. Kalau ini bentuk atau bukan? Oh, bukan, karena tidak tertutup. Kalau ini bentuk atau bukan? Kenapa bukan bentuk? Nah, ini ya nggak tertutup. Jadi ini bukan bentuk. Kalau ini bentuk atau bukan? Garisnya nggak tersambung nih, tanggap nih kayak kawat. Jadi ini garis ya. Nah, ini bentuk atau bukan kalau ditambahin itu? Yang area sininya bentuk, tapi ini bukan ya. Di dalam karya seni itu ada yang namanya bentuk geometri. Nah, bentuk geometri ini biasanya dikenal di matematika karena orang matematika udah kasih nama terhadap bentuk itu. Misalnya ini lingkaran, ini elips, ini trapesium, ini segitiga dan sejenisnya. Dan bentuk-bentuk geometri ini mudah diingat dan mudah dikenali karena memang udah dikasih nama. Oh, ini persegi nih. Ini misalnya jajar genjang, ini belah ketupat. Nah, dalam karya seni biasanya bentuk geometri ini melambangkan ide kekakuan. Jadi kalau ada bentuk kayak gini katanya kaku, tapi sebenarnya menunjukkan struktur ya, juga menunjukkan pola serta berbagai sudut pandang. Bahkan ada yang bisa membentuk seperti dimensi 3, kaku tapi berpola dan juga punya struktur atau sudut pandang tersendiri. Dalam karya seni ada juga namanya bentuk organik. Nah, bentuk organik ini bentuk-bentuk yang ada di alam, jadi lebih banyak bentuk lengkung-lengkungnya itu lebih tidak beraturan, tidak kaku seperti bentuk geometri. Nah, dalam karya seni contohnya ini juga ada karya Paul Klee, Cottage Garden in Person. Terlihat di sini bahwa bentuk organik ini jadi lebih luas ya, lebih fleksibel. Pembentukan formasinya tuh jadi lebih luas, tidak kaku seperti halnya bentuk geometri. Dalam karya seni itu bentuk itu juga bisa mengartikan positif dan negatif. Jadi positif itu adalah secara fisik benda yang kita lihat itu positif. Jadi garis bidang-bidang yang membentuk benda area hitam ini adalah area positifnya. Sementara area putih
putihnya malah area negatif, karena area hitam inilah yang membuat kita melihat bentuk kursi. Ini salah satu contoh karya seni dari Notan Art. Notan Art itu dari Jepang, dan ini namanya Old Plum. Yang positif sama negatifnya yang mana? Ini yang positifnya ini nih kan, batu-batunya, pohon-pohonnya ya. Nah, yang negatifnya adalah area yang selain itu. Ini menarik nih, ini karya dari MC Escher. Kalau kita melihat positifnya itu yang hitam, itu bisa. Tapi kalau kita melihat positifnya yang putih juga bisa. Kalau kita lihat positifnya yang hitam, gambarnya burung. Area positifnya tuh burung, sisanya area negatifnya. Nah, sekarang kalau area positifnya itu yang putih, kita ngeliat bentuk apa? Ikan. Ya. Jadi sebenarnya kalau Bibi Andri itu menduga kenapa namanya positif negatif itu seperti membuat, jadi ada kombinasi otak kita itu memproses sesuatu. Jadi ketika positif itu jadi otak lebih dominan melihat bentuk itu. Jadi our brains are even capable of making sense of complex relationship between positive and negative. Ini Broadway Boogie-Woogie karya Pete Mondrian. Ini adalah ketika dia pertama kali pindah ke New York dan dia tuh kagum banget dengan tata kota grid-grid seperti ini. Symbolic shape ini jadi dia adalah suatu benda abstrak yang sebenarnya menyimpan makna. Nah, maknanya itu bisa menyajikan tentang identitas, kepercayaan, konsep, maupun aktivitas. Nah, kalau kita ngelihat ini biasanya ngelihat di mana ini? Kalau lihat benar ya, ini perempuan, ini laki, ini untuk yang disable ya. Kalau ini recycle. Nah, ini apa? Yin yang. Nah, ini menyatakan apa ini? Arah. Nah, ini kalau di matematik ini sebenarnya namanya recoil knot. Jadi kesimpulannya sebenarnya kalau kita mengenali bentuk itu, sebenarnya kita lagi improve, belajar lebih baik lagi lah untuk mentraining pikiran kita berpikir secara matematis. Jadi kita mengkategorikan, kita melihat pola, habis itu kita menyimpulkan maknanya. Terutama tadi dari aktivitas positif negatif itu benar-benar bagaimana otak bisa melihat suatu bentuk. Dan tentu saja kalau kita mengenali bentuk itu dengan baik, maka kemampuan menggambar dan melukis kita itu akan pasti bertambah. Jadi ini penting sekali ya, belajar mengenali berbagai bentuk.